Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas fungsi lookup dan cara penggunaannya dalam Microsoft Excel. Saya Salwa Majida selaku pembaca materi pertama dan saya bersama rekan-rekan saya Rinaldi Mahendra selaku pembaca materi kedua dan Asmila M.A. Muhtari selaku pembaca materi terakhir atau ketiga. Fungsi lookup. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang fungsi lookup. Fungsi lookup ini termasuk salah satu fungsi yang populer dan sering digunakan di dalam Microsoft Excel, baik di dunia perkantoran maupun di dunia bisnis, di perusahaan. Jadi, mungkin Anda bertanya, apa yang dimaksud atau bagaimana penggunaan fungsi lookup dalam Microsoft Excel. Namun sebelum itu, saya mengajak Anda untuk memahami pengertian dari fungsi lookup dan fungsi pencarian. Nah, kalau kita lihat bahwa fungsi lookup itu termasuk fungsi yang populer dan termasuk paling sering digunakan di dalam Microsoft Excel. Karena memang fungsi lookup ini memiliki banyak fungsi dan paling basic, paling dasar sehingga bisa digunakan dalam banyak kasus, dalam banyak contoh. Kemudian sederhananya, fungsi lookup itu digunakan untuk mencari nilai dalam satu kolom baris dan mengembalikan nilai yang cocok dari posisi yang sama di kolom atau baris lain. Jadi nanti kita akan memiliki dua tabel. Satu tabel yaitu tabel utama, tabel yang kita gunakan untuk menginput data-data atau primary. Kemudian tabel yang kedua yaitu tabel array atau biasa disebut tabel acuan yang digunakan untuk menginput data yang dijadikan sebagai referensi nantinya akan dipakai di dalam tabel utama. Jadi tabel utama dan tabel array atau tabel acuan ini kita akan hubungkan dengan menggunakan satu kolom tertentu, satu kolom unit yang bisa menangkap data yang ada di kolom acuan atau kolom array. Kedua, jenis-jenis fungsi lookup. Nah, jenis fungsi lookup itu ada dua jenis, yaitu pertama ada fungsi lookup horizontal dan kedua adalah fungsi lookup vertikal. Nah, kalau fungsi lookup yang horizontal itu mencari nilai berdasarkan kolom yang ada di paling kiri pada tabel acuan atau pada tabel array. Nah, fungsi ini nanti akan mengembalikan nilai baris yang sama yang ditentukan dengan menggunakan nomor indeks kolom. Jadi nomor indeks ini adalah nomor urut kolom yang ada di dalam tabel tertentu. Kemudian untuk jenis yang kedua itu fungsi lookup vertikal. Ini mirip dengan fungsi lookup, tetapi lookup mencari baris daripada kolom dan hasilnya itu ditentukan oleh nomor indeks baris. Nanti kita praktekkan bagaimana penggunaan fungsi lookup horizontal dan vertikal ini di dalam contoh kasus sesaat lagi. Format fungsi lookup. Perlu Anda ketahui bahwa di dalam fungsi lookup kita memiliki 4 parameter. Pertama, fungsi lookup baik vertikal maupun horizontal selalu diikuti dengan tanda sama dengan seperti ini. Lalu diikuti dengan fungsi lookup dan diawali dengan buka dan tutup kurung. Kita memiliki 4 parameter yang ada di dalam buka dan tutup kurung ini. Parameter pertama, kedua, ketiga, dan keempat. VLOOKUP parameter 1 lookup value atau nilai yang dicari, kemudian ada tabel array atau tabel rujukan, tabel paling lebih kecil biasanya dari tabel utama. Kemudian kita memiliki call index number sebagai parameter ketiga yaitu kolom indeks. Kemudian terakhir adalah range lookup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rinaldi Mahendra selaku pemateri kedua. Saya Rinaldi Mahendra dari kelompok 5 sebagai pemateri kedua ingin menjelaskan tentang fungsi lookup pada kasus rekaput.
manipulasi toko komputer Ternate. Baik, setelah kita mengetahui tadi pengertian definisi, sekarang kita akan mencari nama barang, diskon, harga setelah diskon, nilai terjual, dan nama kasir. Itu dengan yang pertama, mencari nama barang dengan menggunakan fungsi lookup. Pertama, sama dengan VLOOKUP dalam kurung A4 titik koma, lalu kita blok pada tabel referensi. Dan kita bisa melihat sini nama barang berada pada tabel kedua di tabel referensi. Maksudnya kolom kedua. Kita tambahkan titik koma dan 2. Tutup kurung, lalu tekan enter. Kita akan melihat nama barang sesuai dengan kode barang yang ada di samping. Setelah itu kita mencari diskon. Sama dengan nama barang tadi menggunakan fungsi lookup, yaitu sama dengan VLOOKUP dalam kurung A4 titik koma, kita blok lagi kepada referensi titik koma, lalu tambahkan titik koma, dan kita bisa lihat diskon berada pada kolom ketiga, tunggu saja 3. Setelah itu kurung, lalu enter. Maka kita bisa melihat harga diskon sesuai dengan kode barang, nama barang yang berada pada tabel referensi. Setelah itu kita akan mencari harga setelah diskon, yaitu sama dengan C4 kali atau kita sebut bintang dalam kurung 1 kurang D4. Tutup kurung lalu enter. Maka kita bisa lihat harga yang tadinya normal, setelah kita mencari harga setelah diskon ada potongan. Lalu kita akan mencari nilai jual, yaitu sama dengan E4 kali dalam kurung 1 kurang E4 kali dalam kurung 1 kurang F4, lalu enter. Maka kita akan melihat harga setelah Baik, di sini saya Hasmila M. Amustari sebagai pemateri 3 akan menjelaskan bagaimana cara menghitung data menggunakan rumus VLOOKUP. Dan seperti yang bisa dilihat, telah terdapat tabel Hotel Gamara Ternate rekapitulasi pendapatan Januari 2018. Anda bisa lihat pada kolom ini memuat beberapa data. Yang pertama, nomor urut tamu yang menginap, nama tamu, kemudian kode kamar setiap tamu, tanggal masuk tamu, tanggal keluar tamu, tipe kamar yang ditempati, biaya per hari, kemudian diskon yang digunakan pada tamu, dan total biaya yang harus dibayar setiap tamu. Sekarang kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Namun sebelum itu saya akan menunjukkan terlebih dahulu tabel array atau tabel referensi yang akan dijadikan sebagai acuan untuk mengisi kolom yang masih kosong di sini. Jadi Anda lihat di sini memiliki tabel array atau referensi. Di sini ada kode kamar. Kode kamar yang ada di sini di tabel ini nantinya kita gunakan untuk menghubungkan dengan tabel utama yang ada di sini. Lihat, jadi kedua tabel ini
terhubung dengan menggunakan satu kode unit, yaitu kode kamar. Langsung saja pada lama inap. Di sini untuk lama inapnya kita pakai rumus sama dengan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Oke, enter. Untuk lama inap Vera Santi di sini sudah diketahui bahwa 9 hari. Untuk mengetahui semuanya kita langsung saja kita blok. Oke, di sini sudah tertera bahwa lama inap setiap tamu. Untuk selanjutnya tipe kamar. Untuk tipe kamar ini sendiri kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP kode kamar, kemudian koma, blok tabel referensi. Oke, kita blok tabel referensinya. Setelah itu koma 2. Kenapa 2 di sini? Karena di tipe kamar ini pada tabel referensi berada di kolom kedua. Jadi kita taruh saja 2. Selanjutnya koma false. Oke, false. Untuk mengunci tabel referensi pada rumus Excel, kita harus menggunakan kode dolar. Jadi kita harus menggunakan kode dolar dan juga di sini. Tutup kurung, enter. Oke, untuk tipe kamar Vera Santi di sini adalah single. Untuk mengetahui semuanya kita langsung saja kita blok. Di sini. Oke, baik. Setelah itu biaya per harinya. Untuk biaya per hari kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP kode kamar, koma, kita blok lagi tabel referensinya lagi, kemudian koma, 3, koma, false. Seperti sebelumnya, kita menggunakan kode dolar untuk mengunci tabel referensi pada rumus Excel. Jadi kita taruh saja di sini kode dolarnya dan juga di sini. Kemudian kita enter. Oke, baik. Untuk biaya per hari Vera Santinya 750.000. Langsung saja kita blok ke bawah untuk mengetahui biaya per hari untuk setiap tamu. Setelah itu diskon. Untuk diskon di sini kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP kemudian kode kamar, koma, blok tabel referensinya lagi, habis itu koma 4. Kenapa 4? Karena biaya per hari. Kenapa 4? Karena di sini pada tabel referensi diskonnya berada pada kolom keempat. Jadi kita taruh saja 4. Kemudian koma false.
Kenapa kita pakai false? Karena untuk mencari nilai yang sama persis, jadi kita harus menggunakan false. Dan untuk mengunci tabel referensi pada rumus Excel, kita harus menambahkan kode dolar. Oke, kode dolar. Ini juga di sini lagi kode dolar. Sini di false tutup kurung, enter. Oke, di sini kita sudah mengetahui untuk diskon Verasanti adalah 10%. Untuk mengetahuinya kita blok saja ke bawah. Oke, sudah mengetahui diskon-diskon untuk tamu-tamu yang ada. Kemudian total biaya. Di sini untuk total biaya kita menggunakan rumus sama dengan lama inap dikali biaya per hari dikurangi diskon terus dikali lama inap kemudian dikali biaya per hari. Biaya per hari. Enter. Oke, di sini untuk Verasanti total biayanya adalah 6.075.000 untuk lama inap 9 hari. Langsung saja kita blok ke bawah untuk mengetahui total biaya tamu yang lain. Jadi blok semua. Maaf. Di sini sama dengan lama inap kemudian dikali biaya per hari kemudian dikurangi diskon dikali lama inap diskon dikali lama inap kali lama inap kemudian dikali biaya per hari enter. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mencari nilai maksimalnya. Untuk nilai maksimalnya kita akan menggunakan rumus sama dengan max terus kita blok totalnya. Total biaya kita blok semua. Setelah itu tutup kurung. Enter. Oke. Untuk nilai maksimalnya adalah 6.885.000. Sekarang kita akan mencari nilai minimalnya. Untuk nilai minimal kita akan menggunakan rumus sama dengan kemudian min kemudian kita blok minimalnya, kita blok saja dari sini sampai sini saja, kemudian tutup kurung, enter. Oke. Untuk nilai minimalnya 1.530.000. Selanjutnya nilai rata-rata. Untuk mencari nilai rata-rata kita menggunakan rumus sama dengan average. Kemudian kita blok untuk total biaya, seluruh total biaya.
Setelah itu kita tutup kurung lalu enter. Oke, untuk di sini nilai rata-ratanya adalah 4.899.000. Sekian dari video kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.